Kembali bersama saya Hairudin di tutorial Blender. Sebelum saya lanjutkan, silakan Anda klik tombol subscribe dan tombol lonceng terlebih dahulu. Di tutorial kali ini, saya akan membuat objek 3D tong sampah. Pertama, saya klik objeknya, tekan delete, kemudian tahan Shift A di keyboard, dan kita memilih mesh, kemudian pilih silinder. Setelah itu, saya atur bagian edge silindernya di sini. Saya memasukkan depth-nya angka 3, tekan enter. Setelah itu saya akan memindahkan terlebih dahulu titik pusat objek ini ke bagian penampang dari silindernya. Caranya, saya klik tab, kemudian saya tahan scroll untuk memutar tampilan, kemudian saya pilih face di sini dan pilih bagian penampang bawah. Setelah itu, tekan Shift S dan kita pilih cursor to selected. Setelah itu kita kembali lagi tekan tab dan kita coba putar lagi penampangnya seperti ini dan kita pilih objek, kemudian set origin dan pilih origin to 3D cursor seperti ini. Sehingga titik pusat dari objek ini akan berpindah ke bagian penampang bawah dari objek silinder. Kemudian saya tekan Alt G untuk memindahkan si penampang bawah ke titik pusat dari koordinat ini. Kemudian saya akan kembali masuk ke edit mode dengan cara tekan tab dan saya akan scroll, saya akan dekatkan, tahan shift di keyboard dan scroll mouse untuk memindahkan area kerja. Kemudian saya coba putar seperti ini. Kemudian saya mengaktifkan toggle X-ray. Setelah itu saya pindahkan pilihan ke vertex dan memilih vertex bagian atasnya. Kemudian saya tekan S untuk mengatur skalanya dan saya coba lebarkan sedikit seperti ini. Ya. Kemudian saya lewatkan ke bagian ini, saya klik dulu di luar. Kemudian saya lewatkan ke tengah-tengah sini, saya tekan Ctrl R. Kemudian scroll mouse ke depan seperti ini sehingga menghasilkan dua edge baru. Kemudian jika kelebihan misalnya begini, tinggal scroll ke belakang seperti ini. Klik di situ satu kali, kemudian klik lagi sekali lagi. Ya, seperti ini. Klik di luar. Tahan Alt, klik di sini, kemudian klik kanan, pilihnya Edge Slide, dorong ke atas seperti ini. Ya. Kemudian yang bagian bawah juga sama. Klik di luar, tahan Alt, klik salah satunya, klik kanan, kemudian Edge Slide. Pindahkan ke bawah atau geser ke bawah seperti ini. Oke, kemudian saya akan memisahkan objek ini menjadi 3 bagian. Pertama, saya akan gunakan vertex dulu, kemudian saya blok seperti ini dan coba kita putar. Coba kita putar, tidak ada yang tidak terpilih. Kemudian tekan P di keyboard. Pilihannya selection. Seperti itu. Sehingga di sini sudah ada silinder baru di sini. Saya klik 2 kali, saya beri nama aja atas ya. Di situ. Kemudian saya blok lagi yang bagian bawah, saya blok seperti ini. Saya putar, barangkali ada yang tidak terpilih ya. Kemudian saya gunakan P juga, tekan P di keyboard, pilihannya selection. Oke, sekarang saya akan memberi nama ini bawah. Kemudian untuk yang bagian silindernya saya beri nama tengah. Oke, seperti itu. Nah, setelah ini saya akan coba mengatur bagian penampang atasnya dulu terlebih dahulu. Yang ini, toggle X-ray-nya saya matikan, tekan tab untuk kembali ke object mode. Setelah itu saya klik bagian atas dulu, kemudian saya tekan tab untuk masuk ke edit mode. Kemudian saya pilih face di sini, klik di sini, tekan delete. Ketika ada muncul pilihannya face. Kemudian saya lihat bagian bawahnya, oke, bagian bawah ada penampangnya. Kemudian saya putar lagi. Nah, saya akan menambahkan segmen untuk bagian atas ini. Caranya saya gunakan edge, saya klik di sini, tahan Alt. Kemudian saya tekan E di keyboard untuk extrude ke atas. Tekan Z di keyboard supaya ke atas. Kemudian saya akan buka sedikit. Caranya saya klik dulu, kemudian saya gunakan S ya. Saya gunakan S, dibuka sedikit seperti ini.
Kemudian saya tekan E kembali, kemudian langsung S, sehingga nanti saya ada mendapatkan tampilan seperti ini. Jadi tadi E, kemudian langsung tekan S ya, kemudian drag supaya menghasilkan apa ya nih, kuping dari tong sampahnya seperti ini. Tekan lagi E ke arah bawah ya, berarti Z. Kira-kira saja ya seperti ini. Jadi kupingnya jangan terlalu tinggi. Kemudian kita tambahkan di sini Ctrl R, lewatin di sini sampai berubah seperti ini. Klik di sini. Mungkin kita perlu menambahkan 2 ya. Saya klik di luar dulu, Ctrl Z dulu. Ctrl Z sampai hilang. Saya tekan Ctrl R kembali di sini sampai seperti ini. Kemudian kita scroll dulu 2 seperti ini, klik. Nah, kemudian letakkan di tengah-tengah, kemudian klik seperti ini. Nah, gunanya ketika nanti kita berikan modifier di sini, nanti strukturnya masih tertahan oleh edge ini. Oke, sekarang coba saya juga akan memberikan struktur yang atas. Nah, yang bagian ini saya akan memberikan kelengkungan untuk bagian atasnya. Berarti saya lewat Ctrl R kembali di sini. Nah, seperti ini, klik di situ, klik lagi, kemudian klik di luar dulu. Kemudian tekan ALT, tahan ALT dan klik di sini supaya seluruhnya terpilih. Kemudian saya coba putar dulu. Kemudian saya tekan G dan Z. Nah, kemudian saya drag ke atas ini supaya membentuk sebuah kelengkungan seperti itu. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita berikan solidity dulu di bagian atasnya ya. Atau di sini saya juga akan menambahkan segmen dulu, Ctrl R. Mungkin 2 di sini ya. Klik di sini, tarik agak sedikit ke bawah seperti ini. Klik di situ. Oke. Kemudian saya coba untuk memberikan modifier di sini. Klik di sini, klik di bagian Add Modifier. Kemudian saya pilih dulu Solidify ya. Situ. Kemudian mungkin di bagian ketebalannya kita berikan 2 mungkin ya. Oke. Kemudian saya berikan lagi di situ Subdivision Surface seperti ini ya. Di bagian view-nya saya berikan 2 saja seperti ini ya. Oke, kemudian saya masuk ke tab. Saya klik tab ya. Di sini coba kita lebih ke dalamnya lagi seperti ini. Mungkin kita perlu mengaktifkan smooth ya. Klik kanan di sini, pilih shade smooth seperti ini. Oke, di sini kita bisa menambahkan viewport-nya, mungkin tambah satu lagi untuk rendernya juga. Jadi 3-3-nya kita berikan nilai 3. Oke, seperti itu. Oke, berikutnya untuk yang bawah saya akan klik di sini. Saya tambahkan cara yang sama, saya gunakan Solidify dulu. Sama tadi saya beri nilai 2 di situ. Kemudian yang di sini juga saya tambahkan Subdivision Surface-nya. Kemudian saya berikan nilainya sama dengan yang tadi, saya berikan 3-3 seperti ini. Nah, di sini kita mendapatkan objek yang mengkerut seperti ini. Oke, sekarang saya akan coba perbaiki. Caranya saya akan kembali ke tab. Nah, mengaktifkan edit mode-nya. Kemudian saya tekan Ctrl R di sini. Saya scroll mungkin sampai 3 saya buatnya. Seperti ini, klik di situ, jadi 2 kali klik ya. Klik di luar. Nah, kemudian di sini saya tahan ALT di bagian edge, saya klik di sini. Kemudian saya drag ke bawah. Caranya klik kanan, edge slide. Jangan lupa menggunakan edge slide karena posisinya tidak tidak lurus ya. Oke, seperti ini. Mungkin yang ini juga sama. Klik di luar, tahan ALT, klik di sini, klik kanan edge slide. Ya, segini mungkin. Tahan ALT, klik yang ini, klik kanan edge slide juga. Coba geser kira-kira segini. Ya. Oke. Coba kita aktifkan tab kembali dan kita mendapatkan objeknya sudah tidak melengkung, terlalu melengkung ya. Oke, sekarang coba kita lihat bagian bawah. Nah, di sini di bawah kita masih mendapatkan objek yang mengkerut begini ya. Oke, sekarang saya coba perbaiki itu. Caranya kembali ke tab di sini dan saya mengaktifkan edge-nya dan saya tahan ALT kembali di sini. Kemudian saya tekan I di keyboard. I,
untuk menambahkan apa disebutnya, mungkin insert ya. Oke, di situ. Kemudian saya tahan Alt lagi di situ. Kemudian saya tekan I kembali. Saya tambah lagi I-nya. Di situ. Tekan I lagi. Tekan I lagi. Jadi saya sampai mendapatkan objeknya yang benar-benar nanti tidak mengkerut ya. Kemudian saya klik di luar. Oke, sekarang saya coba mengaktifkan kembali tab. Ya, seperti ini. Sekarang kerutannya sudah hilang ya. Oke, sekarang saya akan kembali ke sini. Saya akan berikan apa itu ya? Jaring-jaring atau apa yang disebutnya ya. Oke, sekarang saya akan klik objeknya. Kemudian saya berikan modifier. Yang pertama saya berikan modifier adalah wireframe-nya. Supaya dia menjadi sebuah kerangka seperti itu ya. Kemudian saya berikan ketebalannya mungkin berapa mili ya? Mungkin saya ketik 3 mili ya Pak ya. 3 mm. Enter. Oke, seperti ini. 3 mili, 0,3 atau mungkin 0,4 lebih tebal, 0,11, mungkin 15 ya. Ya, 15 ya. Oke, 15. Kemudian setelah itu saya tambahkan lagi segmen di sini karena kalau seperti ini mungkin sampahnya akan pada moncor keluar ya. Oke, sekarang saya akan tambahkan. Caranya kembali ke tab dan kita Ctrl R di situ. Kita scroll saja seperti ini sebanyak mungkin yang kita inginkan dan mungkin antara kotaknya itu seimbang gitu ya jumlahnya. Kira-kira saja seperti ini. Klik di situ, klik lagi di situ. Klik di luar. Sekarang kalau saya kembali menekan tab, maka sekarang sudah ada jaring-jaring yang secara vertikalnya ya atau secara horizontalnya. Nah, sekarang tugas kita selanjutnya adalah memiringkan jaring-jaring ini. Caranya kita berikan modifier lagi. Kemudian saya pilih di sini namanya simple deform ya, simple deform. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, sekarang saya akan coba drag ke bawah. Saya pilih ya saja aksisnya yang tepat, mungkin ya, mungkin Z ya. Ya, ternyata benar Z ya. Oke, jadi kita bisa coba-coba aksis mana yang pas untuk objek yang sedang kita buat. Oke, ini tampilan tong sampah yang sudah kita buat. Untuk material dan pencahayaan, saya akan membahasnya di sesi yang berbeda. Sampai bertemu kembali di tutorial selanjutnya.